Halo teman-teman. Selamat datang ya di podcast kita. Hari ini kita berenam. Kenalin, nama saya Dina. Teman saya ada Pina, ada Keisha, ada Sri, ada Trisnayanti, dan satu-satunya cowok yang ada di tim kita yaitu Tony. Oke, kita bakal bahas topik akuntansi yang cukup penting nih ya teman-teman, yaitu siklus perolehan dan pembayaran investasi serta siklus ekuitas pemegang saham. Tenang aja teman-teman, kita bahas di sini dengan santai dan bahasa yang mudah agar teman-teman dapat menyimak dengan gampang ya teman-teman. Oke guys, di sini aku akan menjelaskan tentang pengantar siklus investasi. Jadi teman-teman, siklus perolehan dan pembayaran investasi itu sebenarnya adalah rangkaian proses yang dilakukan perusahaan saat mereka mau membeli aset investasi. Misalnya tuh kayak beli mesin, kendaraan, gedung, sampai instrumen keuangan. Tujuannya supaya investasi yang dibeli benar-benar memberikan manfaat dan dicatat dengan benar dalam laporan keuangan. Intinya tuh siklus ini memastikan perusahaan nggak asal beli aset. Semuanya harus direncanakan, disetujui, dibayar, dan dicatat dengan tepat. Nah, lanjut ya mengenai tahapan perolehan investasi. Dalam siklus perolehan investasi, tahapan yang pertama itu perusahaan harus merencanakan dulu nih kebutuhannya. Misalnya, perusahaan merasa butuh mesin baru buat tingkatin produksi. Kemudian masuk ke tahapan pemilihan vendor ataupun aset. Jadi perusahaan itu harus membandingkan harga, kualitas, sampai layanan purna jualnya. Terus kalau misalkan nih udah cocok dan dianggap layak hal tersebut, maka barulah kita akan mengajukan ke manajemen untuk melakukan persetujuan. Ini penting banget karena supaya aset yang kita beli itu sesuai dengan anggaran dan gak terjadinya pemborosan. Nah, selanjutnya itu proses pembayaran dan pencatatan akuntansi. Kalau aset sudah disetujui dan dibeli, masuklah ke proses pembayaran. Biasanya perusahaan akan menerima invoice, kontrak, ataupun berita acara penerimaan aset. Dokumen ini jadi dasar buat melakukan pembayaran. Kemudian setelah dilakukannya pembayaran, perusahaan wajib mencatat transaksi itu. Contohnya, perusahaan beli mesin 100 juta, maka jurnalnya adalah debit aset tetap, kredit kas, atau utang usaha. Pencatatan yang benar itu sangat penting untuk laporan keuangan, mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Lanjut nih ada resiko dan pengendalian internal. Kalau ngomongin proses pembelian aset, nggak lepas dari resiko ya. Misalnya barang yang datang ternyata nggak sesuai spesifikasi, harganya melambung, atau yang paling ngeri sih potensi kecurangan. Makanya perusahaan perlu kontrol internal, contohnya pemesan barang dan pihak yang menyetujui pembayaran harus beda orang, supaya nggak ada konflik kepentingan. Perusahaan juga perlu cek fisik aset secara langsung sebelum dibayarkan penuh. Jadi apa yang dibayar sesuai dengan apa yang diterima. Ya, kalau tadi kita bahas tentang aset nih, sekarang kita geser nih ke siklus ekuitas pemegang saham. Sebenarnya ada dua siklus yang saling berhubungan. Karena untuk membeli atau menambah investasi, perusahaan itu butuh modal dan modal asalnya dari ekuitas. Nah, yang selanjutnya itu tentang pengertian siklus ekuitas. Nah, siklus ekuitas pemegang saham itu mencakup semua transaksi yang berhubungan dengan pemilik perusahaan, termasuk penerbitan saham baru, pembayaran dividen, sampai pembelian kembali saham atau buyback. Nah, ekuitas juga mencakup laba ditahan, yaitu keuntungan perusahaan yang nggak dibagikan sebagai dividen, tapi digunakan untuk keperluan operasional atau investasi. Oke, di sini ada contoh transaksi ekuitas nih. Contohnya mudah, misalkan kayak ketika perusahaan menerbitkan saham baru dan investor membelinya, maka modal di sektor perusahaan bertambah. Itu masuk ke siklus ekuitas. Contoh lainnya ada pembagian dividen. Ketika perusahaan bagi-bagi laba ke pemegang saham, maka laba ditahan otomatis berkurang. Semua transaksi ekuitas biasanya harus lewat RUPS atau rapat umum pemegang saham. Jadi nggak bisa sembarangan nerbitin saham atau bagi dividen. Selain itu, perusahaan perlu rekonsiliasi jumlah modal di store, memastikan semuanya sesuai dengan catatan hukum dan keuangannya. Kayaknya pembahasan kita sudah cukup lengkap ya teman-teman ya.
Semoga yang kita dengar, yang kalian dengar jadi lebih paham mengenai soal siklus investasi dan ekuitas. Kita udah coba bikin sesantai mungkin, semoga kebayang alurnya ya. Terutama buat yang lagi ngerjain tugas kuliah nih. Semoga membantu ya. See you goodbye.